Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Edisi Jumat 14 Juni 2024. Saya Nurainsyah Banggai di Gorontalo siang ini akan bersama Anda. Dan hari ini pendengar seperti biasanya memang Anda mendengarkan ada deretan lagu daerah di dinamika musik dan informasi. Namun kali ini spesial untuk Anda, kami akan mengajak juga para pendengar nantinya bisa berinteraksi di hari ini. Karena ada satu spesial program, yaitu kita akan berdialog. Kita akan tahu bagaimana keberadaan BPJS yang saat ini beda dengan yang dulu. Nah, pendengar, dengan topik kita hari ini makin mudah urus BPJS Kesehatan, bisa dari mana saja dan kapan saja. Ada narasumber kita hari ini yang sudah berada di ruangan bersama saya, Bapak Jamal Ardiansyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat para pendengar Pro 1. Ya, beliau sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo. Ya. Kemudian juga hadir di studio hari ini ada Ibu Jangkumala Mira. Pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Iya. Iya. Baik. Jadi kita akan memperkenalkan juga sekaligus ini kepada masyarakat yang kita tahu sebagaimana saat ini pengurusan BPJS ada juga masalah-masalah yang mungkin oleh masyarakat sempat mendapatkan masalah di tengah kepengurusan BPJS yang mungkin lama tidak aktif dan sebagainya. Nah, saat ini mungkin Anda bisa bertanya-tanya karena hari ini beliau-beliau ini yang berkompeten insya Allah akan memperkenalkan sekaligus juga akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kembali dengan topik di mana makin mudah urus BPJS Kesehatan, bisa dari mana saja dan kapan saja. Artinya ini ada satu aplikasi atau ada program yang sudah diluncurkan BPJS. Bisa dikenalkan Bapak, silakan dulu. Ya, baik. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI. Salam sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sekarang BPJS Kesehatan ini sudah semakin mudah, khususnya dalam akses untuk pendaftaran, perubahan data dan proses-proses administrasi lainnya, di mana kami di BPJS Kesehatan saat ini memiliki kanal layanan non tatap muka ya atau kita kenal dengan kanal digital, layanan digital. Layanan digital. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah proses administrasi peserta dan juga proses-proses pendaftaran sehingga masyarakat atau peserta yang ingin mengakses proses pendaftaran administrasi ini tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi ada dua fitur. Yang pertama adalah aplikasi Mobile JKN. Nah, aplikasi Mobile JKN itu ini yang dulu ya sempat digunakan juga semua orang. Betul. Nah, sekarang ini sudah lebih kami kembangkan lagi. Jadi banyak sekali fitur di dalamnya. Yang terpenting adalah aplikasi ini dapat di-download secara free kalau Android itu di App Store, kemudian Apple di App Store ya. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat atau para pendengar ini agar bisa memanfaatkan aplikasi Mobile JKN karena hampir sebagian besar seluruh proses-proses administrasi di kantor BPJS Kesehatan ini sudah kami pindahkan di aplikasi tersebut. Wah, keren. Ya. Nah, ada beberapa fitur yang sangat sering untuk digunakan ya untuk para pendengar atau mungkin para peserta JKN. Yang pertama adalah kartu KIS digital. Jadi kartu itu sudah dalam bentuk digital. Kalau misalnya sudah kita download aplikasi Mobile JKN-nya, kita bisa mengakses kartu digital atau kartu KIS digital sekeluarga. Jadi tidak hanya kita saja, bisa juga dengan istri dan anak-anak kita semua tertera dalam sana gitu. Dan itu bisa kita gunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang berikut lagi, kemudahan lain adalah kemudahan untuk melakukan perubahan data. Nah, ini yang paling sering. Jadi biasanya orang kalau datang ke kantor BPJS ini mau melakukan perubahan data. Misalnya mau melakukan perubahan fasilitas kesehatan.
Ya, tadinya misalnya tinggal di kecamatan A, kemudian pindah ke kecamatan B, ya kan? Dia mau pindah dari puskesmas A ke puskesmas B, itu nggak perlu lagi datang ke BPJS Kesehatan, cukup dari aplikasi tersebut bisa terlaksana gitu ya. Kemudian yang paling sering juga salah satunya adalah mengenai keaktifan. Jadi kadang-kadang hanya untuk ngecek keaktifan apakah kartunya aktif atau tidak, ini harus ke kantor BPJS gitu. Ya, itu dia. Nah, di dalam aplikasi ini itu alhamdulillah keaktifan semua sudah terbaca gitu ya. Oh gitu. Ya. Iya, keaktifan semua sudah bisa terbaca apakah statusnya aktif, kenapa dia aktif dan atau mungkin kenapa dia non aktif. Ya. Gitu. Jadi sebab-sebabnya sudah lebih cepat dapat diketahui gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, yang baru ada 2. Yang pertama adalah antrian online. Nah, ini antrian online ini juga untuk menggunakan mengambil nomor antrian pada saat peserta atau pasien ini mau mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjutan. Gitu. Kemudian yang kedua ada fitur namanya screening riwayat kesehatan. Jadi kita juga bisa melakukan self assessment atau mengakses atau mengecek kondisi kesehatan kita secara pribadi dengan menggunakan aplikasi ini. Ya, ada fitur namanya screening. Nah, di situ kita akan disuguhi beberapa pertanyaan sama seperti kita ketika berhadapan dengan para dokter ya. Ditanya di sana kurang lebih misalnya berapa kali misalnya buang air dalam satu malam begitu. Ada beberapa pertanyaan yang ketika kita jawab secara objektif, secara tepat sesuai dengan kondisi kita, maka di akhir screening itu nanti akan menunjukkan bahwa kita termasuk dalam risiko rendah, sedang atau risiko tinggi. Nah, sehingga hasil ini bisa dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjadi acuan untuk pengobatan selanjutnya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya risikonya rendah ya, jadi kita tidak perlu lagi khawatir dengan kondisi kita untuk awal gitu. Nah, layanan yang kedua namanya Pandawa. Pandawa ini salah satu inovasi juga dari BPJS Kesehatan, itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, dengan Pandawa ini nomornya mungkin mohon dicatat ya, 0811 8165 2 kali. Nah, ya, mohon dicatat nih pendengar, ya. Bisa diulang lagi Pak. 0811 8165 2 kali. Ya. Jadi layanan Pandawa ini adalah layanan yang sifatnya administratif. Ini tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi para peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan yang tidak mau menginstal aplikasi ya. Jadi ini cukup chatting aja lewat WhatsApp. Iya, lewat WhatsApp. Di sana banyak fitur di dalamnya ya. Nanti mungkin kita bisa explore lagi. Ada 3 menu di dalam sana. Ada menu informasi, ada menu pengaduan, dan ada menu permintaan gitu. Jadi nanti di sana bisa disesuaikan dan sangat responsif gitu. Jadi kayak menekan tombol bintang, pagar dan sebagainya di runut seperti itu ya? Mungkin. Iya, jadi kurang lebih nanti save nomor yang tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian nanti coba chat ke sana, nanti akan ada autoresponder. Isinya nanti beberapa menu yang diperlukan, misalnya perubahan data gitu. Nah, nanti kita tinggal pilih perubahan data, tinggal memasukkan beberapa identitas yang benar. Betul, cek status kepesertaan itu semua sudah ada di dalam. Keren sekali nih. Ya, mungkin itu ya. Iya. Awalnya saya juga sempat mendownload JKN, tapi mungkin karena dulunya itu masih kurang responnya, jadi ada jawaban dari mana nama saya tertera dengan fasilitas kesehatan di mana tempat saya harus dokter mana gitu, ada. Tapi entah ya, tapi karena dari banyaknya aplikasi yang ada, akhirnya saya harus menguninstall. Lalu itu pun harus dengan saya juga harus mengisi kembali karena saya berpikir apakah nanti ada pengurusan langsung, karena mau nggak mau saya harus mengorbankan waktu kalau harus datang ke BPJS, ngantri untuk pendaftaran baru, ada orang tua saya yang mesti didaftarkan, seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini, bisa dibayangkan kemudahan yang akan kita dapat. Pendengar, ini adalah beberapa kemudahan yang sudah ditawarkan oleh BPJS dalam
aplikasi bisa di-download di App Store bila Anda menggunakan iPhone, kemudian bisa di-download di Play Store ya. Di Play Store ini untuk Android. Jadi bisa didapatkan secara free. Ibu, layanan lebih yang ditingkatkan pada saat ini yang tentunya menurut Ibu memberikan nilai tambah untuk BPJS itu sendiri di mutu yang sudah dihadirkan pada aplikasi, apa fitur-fitur yang diberikan di aplikasi ini. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa di Mobile JKN itu salah satu inovasi kita untuk memberikan kemudahan kepada peserta. Artinya dengan kemudahan yang kita berikan, tentunya kepuasan peserta pun akan bertambah ya. Artinya peserta tidak perlu datang ke kantor cabang atau kantor layanan untuk hanya sekedar mendapatkan informasi atau administrasi yang diperlukan. Betul. Cukup hanya melalui dua aplikasi tadi. Jadi sangat membantu masyarakat atau peserta kita untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan. Iya. Tujuannya memang seperti itu. Belum sampai ke transaksi misalnya untuk pembayaran, ada? Kalau untuk pembayaran tidak ya. Tapi bisa untuk melakukan pendaftaran kalau peserta PBPU Mandiri yang menunggak. Oh iya. Ya, itu bisa lewat aplikasi Mobile CKN, itu bisa didaftarkan untuk di situ ada satu fitur dari 18 fitur yang tersedia, itu ada rehab. Iya. Jadi rehab itu untuk program untuk menyicil tunggakannya. Oke. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh BPJS. Sementara bagi yang tadi sudah jelaskan juga sebenarnya secara gamblang bahwa Anda yang pindah lokasi, ya kan, bisa mengadukan layanan juga. Jadi ada pengaduan layanan juga kan? Iya, betul. Misalnya ini kurang memuaskan di tempat ini, ya. Bisa. Oke. Mantap nih. Pendengar, Anda boleh nanya-nanya nih, karena kebetulan aplikasi ini sudah diluncurkan oleh BPJS sejak bulan April ya. 1 April 2024 yang lalu, namun masih harus perlu di-upgrade gitu, di-up ke masyarakat bahwa ini adalah layanan yang sebenarnya memudahkan kita semua agar akses BPJS ini kita bisa dapatkan kapan saja di mana saja. Ya, hanya dengan jari loh, jadi sangat mudah. Terutama memang biasanya kalau kita dapat nih masalah nih ada di rumah sakit. Ternyata saya belum aktif, nanti baru tahunya nanti di rumah sakit. Saya ternyata kepesertaan ibu saya belum diaktifkan atau lagi dinonaktifkan karena sudah menunggak gitu ya. Jadi ini yang apakah dia pelayanan yang diberikan ini apakah akan cepat dalam beberapa saat pada saat itu misalnya? Iya, langsung pada saat itu. Jadi kalau kita menggunakan Mobile CKN, kita sendiri langsung mengubahnya. Contoh kalau kita mau pindah Vaskes, info Vaskes itu langsung kita lihat kan, misalnya dalam satu keluarga atau satu beda domisili, tentunya kan beda Vaskes juga. Itu bisa kita lihat Vaskes yang, atau misalnya anaknya lagi sekolah di luar daerah, kita bisa melihat info lokasi Vaskes yang ada di daerah situ. Kemudian kita pindah di fasilitas kesehatan yang dekat dengan domisili kita, itu bisa langsung lewat Mobile CKN. Wah, keren ini. Jadi anak-anak yang misalnya sudah terdaftar di JKN tetapi lagi kuliah di tempat lain, ini juga akan bisa memungkinkan mengakses aplikasi-aplikasi ini agar lebih mudah gitu kan? Iya. Pandawa, ya saya sebutkan lagi nomornya ya, pendengar mungkin Anda bisa ingin coba-coba ngechat ke nomor ini. Dicoba ya aja. Boleh dicoba nih, karena belum memungkinkan untuk mendownload. Kalau belum mendownload aplikasi WhatsApp bisa Anda gunakan, kirimkan ke 08118165 ya. Ini aktifnya 24 jam hari kerja ya, sesuai dengan hari kerja. Jadi dia aktifnya dari 24 jam selama 24 jam dari hari Senin sampai Jumat gitu. Wah, keren ini.
Jadi di dalamnya ada administrasi, yaitu pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, kemudian pengaktifan kembali status kepesertaan, ada perubahan atau perbaikan data, misalnya Anda nambah anak lagi yang harus didaftarkan, ya kan? Iya, ini lumayan ya sebagai aplikasi yang cukup memudahkan, dan bahkan hanya melalui WhatsApp Anda bisa mencobanya. Coba deh dari sekarang Anda tekan nomor 811-8165-165. Ini adalah layanan administrasi atau informasi maupun pengaduan yang langsung melalui WhatsApp. Keren. Sekali lagi, mungkin ada lagi yang lebih menggigit di aplikasi ini. Karena kita sekaligus juga bisa, ya, saya ingin nanya, ini ada perubahan kelas rawat juga ya? Perubahan kelas rawat bagi orang yang tadi misalnya dia mengambil yang tadinya hanya mengambil dia terdaftar di kelas 2, lalu dia mengambil kelas 1. Apakah ini akan bisa masuk di akses ini, di fitur-fitur yang ada di dalamnya? Iya, jadi ini termasuk salah satu fasilitas yang ada di dalam Pandawa juga. Nah, ini biasanya kalau misalnya sebelumnya kita terdaftar kelas 2 misalnya, kita pengen upgrade ke kelas 1, bisa lewat Pandawa juga, bisa lewat chat gitu ya. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS gitu. Karena kalau saya lihat rata-rata orang yang datang ke kantor kami itu layanan-layanannya ini sebenarnya sudah kami siapkan untuk layanan-layanan yang lebih memudahkan. Dengan cara chat saja di lokasi dan di posisi yang ada. Bagaimana dengan dokumennya? Dokumennya tinggal difoto, diupload. Gitu. Zaman sekarang ini kan semuanya sudah digital. Lebih mudah begitu. Nah, kemudahannya sih sebenarnya ini akan menghemat waktu satu. Betul. Kemudian costless juga. Jadi tidak ada biaya transport lah ya dari peserta harus datang ke kantor BPJS. Jauh-jauh. Iya, apalagi kayak kita pekerja. Ini kan kadang-kadang mau meninggalkan pekerjaan kan kadang kita harus izin. Betul. Ya, tidak semudah yang biasanya gitu. Atau pedagang mungkin yang mau meninggalkan kios dan tokonya. Ini kan betul. tidak mungkin ya, dia mungkin agak sulit gitu ya. Jadi dia harus mencari waktu yang kadang-kadang waktu layanan kami di kantor ini kan sampai jam 3 sore gitu. Nah, ini juga menjadi jawaban sebenarnya untuk masyarakat bisa mendapatkan akses layanan ini gitu. Nah, salah satu yang paling sering di kantor itu cek status keaktifan. Nah, jadi di kantor itu kami juga sudah siapkan fasilitas namanya Aman ya, anjungan mandiri. Jadi tanpa perlu lagi nanti masuk ke loket antrian, itu seperti ATM. Jadi masuk langsung Aman bisa ya? ke Aman, langsung bisa ngecek di situ. Tinggal masukin nomor kartu BPJS-nya atau nomor NIK-nya. Nomor NIK. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan dulu ya, itu yang yang paling mendasar. Paling mendasar adalah KTP, KTP NIK. dan KK. NIK, NIK diperlukan. Oke. Gitu. Hanya itu saja. Hanya itu saja ya, sebagai pelengkap data-data nanti untuk merubah administrasi di sana. Betul. Salah satu mungkin kami mau ingatkan juga adalah pastikan nomor handphone yang aktif itu adalah nomor handphone yang memang didaftarkan di BPJS Kesehatan. Karena semua informasi itu akan kami blasting atau akan kami publish secara masif ke peserta melalui nomor handphone. Nah, bagaimana kalau kita mau update nomor handphone? Nah, ini juga salah satu fasilitas yang ada di Pandawa tadi atau di mobil JKN. Ya, kita bisa update lewat perubahan data. Bahkan untuk daftar yang baru ini juga tidak perlu lagi ke BPJS Kesehatan, cukup di lewat Pandawa. Ini juga sudah bisa terlayani gitu ya. Mungkin saya sedikit update tadi mengenai jam layanan. Jam layanannya ini dari jam 8 sampai jam 17 ya. Sesuai kerja. Dengan jam kerja. Ya, jam kerja. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin seperti itu. Baik, pendengar yang mau nanya-nanya, saya kasih waktu untuk Anda pada menit berikutnya. Kita akan break sejenak. Tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
Dimanapun Anda berada, Gugun Blues Filter, satu untuk berbagi. Kira-kira kalau kita ingin merasa damai, pekerjaannya juga nggak harus diuber-uber dengan waktu, ya kira-kira solusinya adalah kita harus memiliki layanan digital yang mestinya bisa mengcover apa yang menjadi tujuan kita. Nah, manusia sekarang butuh kesehatan yang fit dengan cara yang nggak mau repot-repot, nggak mau capek-capek, atau nggak mau buang waktunya untuk mengurusi hal-hal tersebut. Sehingganya lebih dimudahkan dengan layanan digital oleh JKN. Nah, kali ini pendengar, sekali lagi layanan Pandawa ini adalah solusi yang tepat sebenarnya buat kita. Masyarakat di kampung sana boleh nih upload yang yang mau merubah data misalnya nih ya di kampung-kampung, udah tidak perlu datang ke kota. Silakan WhatsApp aja ke nomor itu 08118165 Mudah sekali dihafal. Saya aja udah langsung hafal. Iya, ini layanan yang bisa diakses dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17 waktu kerja ya. Ini memudahkan Anda pendengar. Ingat JDP waktu kerja. Ya namanya juga orang kerja harus ada butuh waktu yang dibatasi 8 jam, 7 jam begitu. Nah, mungkin Anda berpikir tidak dilayani. Oh, ini ternyata sudah tutup ya kan, Bu? Kantornya udah tutup. Nah, pendengar sekali lagi mau nanya-nanya, saya buka kesempatan di layanan telepon kami 082196648664 yang ingin tanya-tanya soal kepesertaan Anda BPJS ini seperti apa yang nantinya yang menjadi pikiran Anda, atau kira-kira ada kendala apa juga dalam pelayanan BPJS saat ini. Ya, Anda bisa sharing ke kita di sini 082196648664. Selain Pandawa tadi ada 2 aplikasinya ya Pak ya? Ya, JKN. Mobile JKN. Ya. Itu dulu saya sempat mengakses mobile JKN ketika saya baru anak 2. Saya mau nambah daftar anak saya. Baru saya ingat, oh ya saya punya mobile JKN. Saya baru buka lagi aplikasinya, saya download lagi. Baru saya cek, kebetulan nama saya nick saya masih ada, masih saya langsung dicoba. Oh iya benar, masih ada. Ternyata layanan atau Vaskesnya udah berubah begitu. Karena waktu itu ada perubahan Vaskes kan Bu ya. Iya. Jadi saya langsung tahu, oh ternyata saya di Vaskes ini. Ya. Dengan begitu saya sudah lebih nyaman aja kerjanya, nggak terlalu mikir-mikir karena sudah tahu. Ya. Tapi ketika saya ingin mendaftarkan ini, pengen juga mendaftarkan orang tua ke JKN karena orang tua saya beda KTP dengan orang tua. Nah gimana nih? Misalnya saya yang mendaftarkan, kemudian untuk pembayaran misalnya saya akan membayarkan dari orang tua ini. Nah bagaimana? Misalnya apakah akan melihat lokasi dari
pendaftar, ya domisilinya pendaftar atau bagaimana nih? Iya, mungkin kalau gini untuk pendaftar orang tua ini bisa lewat Pandawa lebih mudah. Ya. Jadi masuk ke fitur pendaftaran baru. Apalagi kalau kita daftar misalnya orang tua bahkan mertua kita, ini kan masuk dalam keluarga inti ya. Iya. Kalau di dalam segmen kepesertaan atau dalam kelompok keluarga. Iya. Jadi yang penting yang harus disiapkan adalah dokumennya. Nah, nanti orang tua bisa menyiapkan dokumen dari sana, difoto aja. Difoto aja ya. Dikirim ke ibu ya untuk disiapkan untuk nanti kebutuhan diupload. Gitu. Termasuk nanti kalau misalnya didaftarkan sebagai peserta mandiri, ini ada buku rekening. Ya, buku rekening salah satu bank ya, boleh BRI, boleh BNI, boleh Mandiri atau BCA ya. BSI belum ya. Kita baru sampai di BCA ya dan BTN ya. Nah, ini sudah boleh gitu untuk bisa didaftarkan untuk peserta mandiri lewat pelayanan Pandawa tadi, lewat WhatsApp gitu. Walaupun ini didaftarkannya tidak di domisili ibu atau ayah kita ya, yang ada di beda domisili, beda tapi domisili masih kita boleh daftarkan di tempat kita misalnya, atau mungkin anak kita yang lagi sekolah di luar ya, atau di Jawa misalnya, atau mungkin di Kalimantan, itu kita bisa daftarin dari Gorontalo, bisa gitu. Sepanjang dokumen tadi itu kita siapkan, karena akan ada interaktif nanti di sana. Di dalam chatting Pandawa tadi. Iya. Iya. Jadi ada yang mau nanya-nanya juga bisa langsung nih ke WhatsApp kami di 082259968324 nih. Keren nih, aplikasi cukup sangat membantu menurut saya karena paling banyak harus menjangkau orang-orang yang ada di kejauhan sana ini. Mereka harus terakses dengan JKN. Jadi mau tidak mau ya, JKN ini harus BPJS ini sudah harus menggunakan aplikasi mempermudah. Nah, ada pertanyaan dari pendengar ini yang mau bergabung, silakan. Saya akan buka kesempatan bagi pendengar. Halo? Ya, halo? Oke. Ya, silakan bertanya. Yang mau bertanya ke WhatsApp kami di layanan telepon kami maupun di SMS, di WhatsApp kami di 082259968324. Kira-kira ada pertanyaan soal BPJS ini? Silakan. Ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya. Anda yang ingin tanya-tanya ke 082259968324. Ada yang masuk nih. Hanya saya buka tapi malu-malu kayaknya. Iya, silakan ditelepon kembali. Yang ingin bergabung bisa langsung telepon ke 082259968324. Boleh, oke. Halo? Ya. Ini adalah layanan yang sebenarnya cukup baik dan ada yang mau nanya nih, Bapak Gafar yang mau nanya terkait akses perubahan alamat layanan sebelumnya yang ada di Makassar ke Gorontalo. Itu membutuhkan berapa lama kalau melalui aplikasi JKN? Terus kalau sudah berubah itu berapa lama baru bisa diubah lagi? Nah, ada lagi pertanyaannya untuk pelayanan BPJS-nya apakah sudah merata di seluruh rumah sakit di Gorontalo? Apabila ada rumah sakit yang tidak menerima BPJS, bagaimana penanganannya dari BPJS untuk mitra atau kliennya? Ya, itu pertanyaan dari Bapak Gafar. Ada 3 pertanyaan nih, Bu. Kira-kira yang jawab nih, Bu. Ya, saya jawab dulu yang perubahan alamat. Iya. Kalau yang perubahan alamat, Pak, itu memang bisa Bapak akses langsung kalau melalui mobile JKN atau melalui proses administrasi Pandawa. Itu bisa langsung dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Ketika Bapak sendiri menggantikan atau melalui aplikasi langsung direspon itu. Sudah langsung berubah alamatnya dan tidak ada batasan. Misalnya kalau Bapak misalnya hari ini domisilinya di sini, mungkin beberapa bulan kemudian pindah lagi, beberapa bulan kemudian pindah lagi. Ini pekerja soalnya ya. Iya. Untuk merubah alamat itu sewaktu-waktu bisa dilakukan. Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan kedua, apakah kalau sudah berubah itu ya, pertanyaan sudah dijawab ya.
Kalau sudah berubah itu berapa lama baru bisa dirubah lagi? Kalau alamat ya sepanjang Bapak berdomisili di situ dirubah Kapan aja? Kapan saja ya. Oke. Mungkin yang ditanyakan Bapaknya itu adalah kalau Pelayanan. SKTP terdaftar. Kalau Iya. SKTP terdaftar itu kita bisa merubahnya itu setiap 3 bulan. 3 bulan itu ada batas waktu merubah, dan mulai aktif itu ketika berubah di tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau di tanggal Bapaknya merubah Vaskesnya, mendaftar di Vaskes, tadinya dari Vaskes A ke Vaskes B, kemudian aktifnya tuh di tanggal 1. Tapi untuk mendapatkan pelayanan dilayani Pak di mana saja di Vaskes yang walaupun Bapak tidak terdaftar di situ, tapi di setiap fasilitas kesehatan itu ada janji layanan bahwa mereka tetap bersedia menerima dan melayani peserta JKN. Oke. Ya, terjawab di poin kedua ya Pak Gafar. Lanjut lagi nih yang ketiga. Untuk pelayanan BPJS apakah sudah merata di seluruh itu ya sudah tadi ya? Iya, di seluruh rumah sakit Gorontalo. Apakah rumah sakit yang tidak menerima BPJS, ada rumah sakit yang tidak menerima BPJS, bagaimana penanganannya dari BPJS untuk mitra kliennya? Gitu. Iya, mungkin saya langsung jawab ya. Jadi untuk rumah sakit ini kita punya 21 ya rumah sakit yang sudah kerjasama atau setingkat rumah sakit. Khusus di Gorontalo? Khusus Gorontalo saja, seprovinsi, gitu ya. Prinsipnya semua rumah sakit pemerintah, termasuk RSUD, TNI, Polri, ini pasti kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk rumah sakit swasta, nah ini memang harus melihat lagi apakah ini masuk dalam daftar fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Caranya gimana? Nah, balik lagi tadi, kalau di mobil JKN itu ada daftar tuh fasilitas kesehatan. Bahkan kalau kita aktif posisi atau location, itu kita bisa langsung mengetahui jarak dari fasilitas kesehatan yang bekerjasama jadi dengan harus BPJS. aktif GPS-nya. Lokasinya, ya. Lokasinya kalau kita aktifin dengan aplikasi mobil JKN, misalnya kita di sini sekarang di RRI, kita bisa tahu puskesmas terdekat dan rumah sakit terdekat dengan jarak-jaraknya. Oh gitu. iya. Nah iya. kalau di Gorontalo mungkin tidak terlalu bermanfaat ya, karena kita tahu ya. Tapi kalau kita lagi keluar, lagi perjalanan atau traveling misalnya ke Makassar, ini akan sangat bermanfaat. Kita kan akan sulit nanti ya. Tapi kalau misalnya sudah ada aplikasi mobil JKN, kita buka aja menu fasilitas kesehatan, di situ sudah bisa ada dengan jarak-jaraknya. Jadi kita mau ke rumah sakit mana, oh kayaknya yang ini yang terdekat gitu. Karena jaraknya sudah tampil di dalam aplikasi mobil JKN. Gitu, selain daftar tadi. Terus kemudahan yang lain gimana? Anak-anak kita misalnya yang baru sekolah di Jogja dan lain-lain, ini kan mungkin belum terlalu mengenal wilayah sekitarnya. Nah, dia tinggal buka aplikasi mobil JKN atau orang tuanya nanti di sini yang bisa menginformasikan. Kalau saran kami, keluarga atau sanak saudara yang sedang bepergian ini harus install aplikasi mobil JKN. Nah, sebagai informasi tambahan, peserta kami di sini kan di Provinsi Gorontalo ini sekitar 1,1 juta ya. Dari penduduk itu sekitar 1,2 juta. Jadi sekitar 96% lebih gitu. Namun yang menggunakan aplikasi mobil JKN ini kurang lebih baru 90 ribuan. Gitu. Jadi masih jauh lah dari jumlah peserta atau masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Nah, harapannya dengan adanya aplikasi ini itu akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi Bapak tadi misalnya Pak Gafar tadi untuk bertanya pun sebenarnya ada fitur permintaan informasi di sini. Oh iya. Fitur. Jadi kan kita tidak bisa selamanya ya. Kayak sekarang kita lagi interaksi ini memang ada waktu-waktunya ya. Tapi kalau menggunakan Pandawa, menggunakan aplikasi mobil JKN, kita bisa nanya di sana. Seperti pertanyaan yang ditanyakan ke kami saat ini gitu. Dan itu bisa langsung dijawab saat itu juga atau di hari yang sama. Itu. Jadi bukan hanya fasilitas untuk daftar, perubah data, tapi boleh nanya dan boleh mengadu di sana. Pengaduan ya. Betul. Ya, itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Aan. Apakah orang yang sudah meninggal masih ditagihkan premi BPJS? Karena semakin hari tagihan bertambah, padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Baik. Ya. Jadi beliau di Talaga. Dari Talaga ya, Pak Aan dari Talaga. Makasih pertanyaannya Pak Aan. Jadi untuk orang yang sudah meninggal ini bisa disesuaikan ya atau bisa dikoreksi iurannya.
Jadi tinggal bawa saja nanti akte kematiannya. Kemudian nanti akan kita lakukan rekonsiliasi atau koreksi terhadap iuran yang semestinya tidak muncul pada saat yang bersangkutan sudah meninggal. Idealnya harusnya dilaporkan pada saat di bulan yang bersangkutan di saat meninggal. itu juga ya, sehingga mungkin bulan depan seminggu setelah kematian, iya, gitu, biar lebih cepat, lebih biar bagus. gitu. Iya ya. Lanjut lagi, nih ada pertanyaan dari Ibu Septi di Limboto. Saya sudah pernah download tapi lupa password nih. Gimana caranya? Dan aplikasi ini memang sangat membantu, terutama untuk perubahan puskesmas ya, layanan kesehatan. Jadi karena saya memang sering pindah-pindah domisili, intinya sangat membantu. Hanya lupa password saja, dan sudah berapa hari ini aplikasinya tidak bisa diakses, begitu katanya. Ibu Septi di Limboto. Oke. Mungkin ada yang bisa, ya dari Ibu Siang. Iya, kalau untuk kasus seperti ini lupa password mungkin bisa di reset passwordnya ya. Bisa nanti akan dikirimkan OTP-nya itu kan ke kode OTP. Iya, kode OTP ke nomor HP yang aktif. Iya. Jadi ini juga sebagai informasi buat yang sering dialami ketika kita mau dihubungi kembali itu kita sudah lupa bahwa kita sudah ganti nomor HP. Ya, jadi kadang kan kita waktu daftar mobile CKN pertama itu kita menggunakan nomor HP yang lama. Ternyata kita ganti HP, ganti nomor, misalnya kita buka itu bisa, tapi nomor OTP yang terkirim itu mungkin terkirim di HP yang atau nomor yang sudah lama yang terdaftar. Iya. Oke, ya bisa saja seperti itu ya pendengar. Ibu Septi terutama yang ada di Limboto. Bisa diingat-ingat dulu apakah nomor yang terdaftar itu apakah nomor telepon yang sekarang apa yang lama, begitu. Baik. Iya, ini ada pertanyaan langsung dari WhatsApp. Halo. Ya. Halo, dengan siapa Pak? Halo? Oke. Aduh, ini nggak bisa masuk nih WhatsApp-nya nih. Halo? Halo. Ya. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Halo, dengan Bapak siapa? Ya, ragu-ragu nih. Mau nanya-nanya. Halo? Selamat pagi. Ya, halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eni di Bakti ini. Bapak siapa? Eni. Eni. Oke. Ya, saya ini baru buka radio. Ya, mungkin yang dijelaskan ini hanya BPJS Mandiri. Jadi mungkin belum dijelaskan BPJS ini kan dua. Iya. Mandiri dan apalagi yang satu ini. Ada kalanya yang bukan di BPJS Mandiri ini orang sering jatuh sakit atau masuk puskes. Ada kalanya kalau ketika jatuh sakit atau kena penyakit, ketika masuk puskes, kata dokter atau suster ini bahwa BPJS ini sudah tidak aktif lagi. Jadi pertanyaan saya, kira-kira berapa lama waktu ataupun batas waktu untuk BPJS ini masih aktif atau tidak aktif lagi? Pada kalanya seperti itu, nanti jatuh sakit, setelah masuk puskes, ketika masuk puskes atau rumah sakit BPJS tidak aktif lagi. Jadi pertanyaan saya, apakah ada batas waktu, dan kalau ada batas waktu untuk BPJS di luar BPJS Mandiri ini, kira-kira berapa lama waktunya sampai masih aktif BPJS ini? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eni. Pak Eni ya. Baik, makasih Pak Eni. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi gimana kalau peserta yang non mandiri tadi? Ya, ini non mungkin mandiri. Kalau saya tadi lupa konfirmasi tadi ke Pak Eni,
mungkin lebih kepada penerima bantuan gitu ya, karena ada peserta BPJS Kesehatan yang menerima bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Betul. Nah, ini pendataannya melalui dinas sosial atau dinas sosial setempat gitu. Jadi memang ada proses verifikasi dan validasi. Ini yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi ketika misalnya nanti hasil verifikasinya ini dianggap misalnya ini tidak layak lagi untuk mendapatkan penerima bantuan begitu ya, karena ada kriteria dari pemerintah begitu ya. Nah, sehingga ini akan dinonaktifkan gitu ya. Nah, namun kalau misalnya yang bersangkutan ini misalnya atau masyarakat misalnya memang masuk ke dalam kriteria yang nanti akan dijaminkan atau dibantu oleh pemerintah atau pemerintah daerah, ini akan bisa didaftarkan gitu. Nah, sebagai informasi berapa lama nih? Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Betul. Nah, saat ini untuk seluruh provinsi Gorontalo ini, semua kabupaten kota itu sudah statusnya Universal Health Coverage. Atau kami sudah kerjasama dengan semua kabupaten kota ini dengan status UHC, status Universal Health Coverage ini pada saat pemerintah mendaftarkan masyarakat yang penerima bantuan, ya itu bisa langsung aktif saat itu juga. Gitu. Jadi tinggal nanti kalau pertanyaan dari Pak ini tadi, mungkin kalau statusnya sebagai penerima bantuan, ini tinggal konfirmasi atau koordinasi lewat dinas sosial setempat. Biasanya yang dibutuhkan itu adalah surat keterangan tidak mampu ya, dari kelurahan untuk penerima bantuan. Selain identitas tadi, biasanya KK, dua ini yang biasanya diminta oleh dinas terkait, dan ini memang ranahnya ada di pemerintah daerah. Sehingga kalau dua dokumen ini misalnya sudah ada dan rekomendasinya sudah keluar, ini nanti akan disampaikan ke BPJS, kemudian BPJS langsung proses, hari itu juga bisa langsung aktif. Sepanjang sudah ada rekomendasi dari dinas terkait tadi ya, dalam hal ini dinas sosial setempat gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Baik, ya Bapak ini mungkin ini udah bisa menjawab pertanyaan Anda. Sekarang saya buka lagi nih, Bapak Gafar melanjutkan pertanyaan. Jadi tinggal memperlihatkan aplikasi mobile JKN untuk pelayanan di rumah sakit atau masih butuh kartunya? Ya. Gitu. Ya, silakan Ibu. Iya, untuk kartu identitas yang berlaku pada saat ini itu single identity menggunakan NIK atau KTP aja. Tapi kalau Bapak Ibu mendownload atau punya aplikasi mobile JKN, itu ada kartu KIS digital. Ya, langsung diperlihatkan. Iya. Oke, Pak Gafar sudah terjawab mungkin ini. Jadi walaupun tidak membawa kartu KIS-nya atau ya cukup menggunakan KTP atau NIK. Ya, dan bisa juga memperlihatkan di aplikasi digital istilahnya. Oke, baik. Mungkin salah satu tips boleh kalau saya kasih buat pengguna mobile JKN. Sebaiknya kalau sudah install mobile JKN ya, mungkin bisa di print screen atau di capture screen KIS digitalnya. Kadang-kadang kan kita berada di daerah yang tidak tersedia sinyal ya. Oh iya betul. Jadi langsung di print. Jadi sudah tersimpan di galeri, sehingga kita mudah mengakses begitu. Karena kalau Bapak Gafar katanya itu soalnya terakhir dia masih dibutuhkan fotokopinya gitu, fotokopi JKN, KIS, kartunya. Gitu ya. Nah ini untuk informasi lagi nih, semestinya di semua fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sudah menerima. Semestinya tidak perlu lagi fotokopi begitu. Jadi cukup menunjukkan KIS digitalnya atau KTP-nya saja. Iya. Nah, harus kalau lebih yakin ya ini sudah dengan JKN gitu. Boleh pakai pandawanya, bisa dilaporkan ini di mana nih, di puskesmas atau di rumah sakit mana supaya kami pengaduan nih. Masuk ke layanan pandawa juga. Pengaduan gitu. Boleh, Pak Gafar, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari penelpon. Silakan. Halo. Ya, selamat pagi jelang siang, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Adam di Pilo. Oke, Pak Adam. Silakan Pak Adam. Mbak, ini saya mau tanya. Ini terkait tentang perpindahan Vaskes dari Vaskes A ke Vaskes B. Itu kan kemarin kan saya contohnya di Vaskes A, terus pindahnya ke Vaskes B. Untuk BPJS Kesehatan itu perpindahannya saya pindahkan lewat aplikasi BPJS Kesehatan JKN.
Nah, itu berapa lama aktifnya ya? Soalnya waktu saya coba berobat ke Vaskes yang telah saya pindahkan itu, kalau nggak salah kurang lebih hampir 1 bulan. Tapi pada saat saya berobat, itu tidak bisa digunakan karena Vaskes saya masih terdaftar di Vaskes yang pertama. Padahal saya sudah rubah hampir 1 bulan. Setelah katanya dilakukan pengecekan untuk Vaskes saya itu belum terpindah, padahal di aplikasi JKN itu sudah terpindah. Itu gimana ya? Padahal itu udah hampir mau 1 bulan. Perubahan data melalui JKN tapi belum terupdate begitu ya? Iya. Betul. Dengan siapa namanya ini? Pak Adam di Pilo. Pak Adam. Oke. Terima kasih Pak Adam. Ya. Oke, thank you. Iya. Bisa langsung dijawab, Bu. Ya, baik. Biasanya memang kalau kita pindah Vaskes melalui aplikasi mobile JKN itu setelah dipindahkan itu terhitung mulai bulan berikutnya itu sudah bisa menggunakan FKTP yang baru. Tapi memang kalau kadang-kadang aplikasi maintenance ya, jadi kadang tidak terbaca. Itu kasuistik, artinya tidak yang namanya aplikasi ya, kadang ada yang perlu menggunakan sedikit koreksi atau bagaimana, tapi biasanya ada 1-2 kasus seperti itu. Saran kami Pak, kalau mendapat itu jangan menunggu ketika digunakan itu bisa ada kanal-kanal lain yang bisa digunakan selain digitalisasi ini. Ada petugas PIPP, petugas PIPP di setiap Vaskes, baik Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat lanjut. Di situ ada dipasang fotonya. Di setiap ruang pelayanan itu ada tertera nomor HP. Nah, di situ nomor HP. Jadi ketika ada kendala yang mungkin kita ketika sudah di situ ya, tiba-tiba itu mungkin kalau kita mau buka lagi mobile JKN, mau rubah lagi atau mau ini lagi Pandawa, mungkin itu bisa menggunakan itu juga. Ada petugas SIPP kami. Di tiap itu ada nomor HP yang bisa dihubungi gitu. Jadi bisa kita bantu juga langsung untuk melihat kasus-kasus yang seperti ini. Ya, jadi bisa kembali saya sarankan lagi untuk Pak Adam tadi bisa ada pengaduan melalui WhatsApp tadi yang lebih mudah kalau tidak bisa dengan digital tadi. Ya, dengan JKN yang mobile, JKN mobile maksudnya. Ya, bisa. Saya tambahkan sedikit. Baik, boleh? Silakan. Ya. Jadi untuk Pak Adam di Ipilo ya, makasih Pak Adam. Ini bisa cek di aplikasi mobile JKN itu kan. Tadi seperti yang Bu Mira sampaikan bahwa perpindahan Vaskes itu berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya gitu. Nah, sebelum ke fasilitas kesehatan, kalau memang sudah tanggal 1 di bulan berikutnya, itu bisa kita cek di aplikasi mobile JKN itu ada Vaskes terdaftarnya. Jadi salah satu yang tersedia informasi di sana adalah kita tuh terdaftar di Vaskes mana. Jadi apakah sudah pindah atau belum, itu akan nampak nanti di sana. Nah, ketika belum, nah ini bisa konfirmasi lewat layanan Pandawa tadi atau lewat permintaan informasi lewat mobile JKN. Jadi sebenarnya nampak ya. Tapi tadi bisa jadi ada juga beberapa kendala-kendala di sistem. Nah, ini bisa masuk ke kanal-kanal permintaan atau pengaduan tadi. Jadi jangan lelah lah istilahnya untuk melaporkan misalnya ada kekeliruan dalam update itu informasi tadi. Itu sebagai informasi yang masih gagal disetor gitu. Iya, waktu kita masih ada kurang lebih 5 menit ke depan. Jadi kira-kira yang lebih ke depannya ini dengan aplikasi yang sementara dijalankan Pandawa ini. Ya. Baik, jadi dari kami sekali lagi kami himbau kepada seluruh peserta JKN ya, BPJS Kesehatan ataupun masyarakat ini bisa memanfaatkan kanal-kanal layanan, terutama kanal digital yang sudah kami siapkan. Karena semestinya ini akan mempermudah dan mempercepat sehingga apa yang diperlukan baik dalam proses pendaftaran, perubahan data peserta BPJS ini bisa langsung didapatkan manfaatnya seketika gitu ya, dan di hari yang sama. Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian ada juga fitur-fitur yang lain yang tadi kami sebutkan adalah fitur-fitur yang mayoritas
diperlukan gitu ya, misalnya pendaftaran, perubahan data, ada fitur yang lain ya, seperti antrian online ya di mobil JKN itu. Jadi kalau mau berobat ke klinik itu kita bisa ngambil nomor antrian saat ini dan nanti dia akan menghitung mundur sesuai dengan kondisi pasien yang dirawat di klinik tersebut. Jadi saya gunakan. Kita bisa datang pada saat nanti mendekati nomor antrian kita gitu. Betul. Ini salah satu fitur. Ada juga display ketersediaan tempat tidur. Banyak menu di dalam sana ya. Jadi kita bisa tahu, misalnya kita datang ke salah satu rumah sakit, berapa sih ketersediaan display ketersediaan tempat tidur kelas 1 di rumah sakit ini gitu. Jadi transparansi itu sudah ada karena sistem sudah terintegrasi. Kemudian bagi yang tidak istilahnya yang hobi ngechat, nah kita juga sudah siapkan juga melalui Pandawa. Itu berbagai fitur yang hampir sama yang ada di aplikasi Mobile JKN. Kalau Mobile JKN versi aplikasinya dia komplit lengkap. Kalau Pandawa adalah fitur yang sudah ada sebenarnya dalam WhatsApp begitu. Jadi tidak perlu install lagi. Yang senang ngetik-ngetik ya, ini lebih aman kalau menggunakan WhatsApp-nya. Dari kami mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat dan bisa mempermudah masyarakat dan peserta BPJS di Gorontalo. Baik, Ibu mungkin ada tambahan lagi? Iya, untuk komplit lah kalau kita menggunakan Mobile JKN, itu fiturnya ada 18. Bisa kalau Bapak Ibu penasaran, chat lah buka atau download aplikasi Mobile JKN supaya lebih tahu dan lebih jelas, dan fiturnya sangat mudah digunakan. Play Store, App Store ya, bisa langsung download. Wow, baik. Ini sangat memudahkan kita masyarakat, terutama yang ada di Gorontalo, yang ada terlalu jauh dengan akses BPJS. Ini akan dipermudah dengan aplikasi yang sudah disiapkan melalui WhatsApp dan aplikasi digital ini. Ya, mudah-mudahan sudah sangat membantu apa yang juga kami hadirkan di kesempatan hari ini. Sekaligus juga terima kasih untuk Ibu Mira, Ibu Ciang. Jadi panggilnya yang mana nih, Bu Mira, Bu Ciang? Ibu Mira, ya. Juga buat Bapak Jamal juga terima kasih waktunya untuk pagi ini bersama masyarakat agar lebih paham akan layanan BPJS ke depan. Sekali lagi terima kasih waktunya. Saya Nurensya Banggai, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Hari ini aku pun sendiri, ku di sini lebih baik menyendiri. Kali ini ku harus menepi agar esok bisa ku lewati. Jaga diri, saling menyayangi, walau hanya bisa rindu dalam hati. Mungkin lusa di waktu nanti, ingin lihat senyummu kembali. Kita harus menjaga jarak, bukan karena tak saling sayang, ini peduli. Maka